Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga siswa-siswi kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertemu lagi dengan Bu Anjani kali ini dalam mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Kalau kemarin kalian bersama Bu Fika sudah belajar tentang surat Al-Fatihah. Nah, Bu Anjani pengen tahu, kemarin surat Al-Fatihah itu artinya apa ya? Oh, pinter sekali, artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah itu sebagai pembuka, ibunya Al-Qur'an atau Ummul Qur'an. Sekarang bersama Bu Anjani kita akan belajar tentang surat An-Nas. Nah, kita langsung masuk ke pelajarannya. Yang pertama, surat An-Nas merupakan surat yang terakhir urutannya dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat dalam urutan ke-114. Jadi anak-anak perlu diingat, jumlah surat dalam Al-Qur'an itu ada 114. Dan surat An-Nas ini menempati urutan yang terakhir, yaitu ke-114. Selanjutnya, jumlah ayat dari surat An-Nas ini yaitu ada 6 ayat. Oke, jangan dilupa, kalau An-Nas ayatnya ada 6. Surat An-Nas ini diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu, surat An-Nas tergolong atau termasuk dalam surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah dan diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang terakhir, surat An-Nas artinya adalah manusia. An-Nasi itu artinya manusia. Langsung saja kita, ada satu lagi. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu termasuk dalam surat Muawwidzatain. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya kedua surat ini itu mengandung takwid atau perlindungan. Jadi dua surat ini diperuntukkan untuk kalian meminta perlindungan kepada Allah. Makanya disebut dengan surat Muawwidzatain. Langsung saja kita masuk ke lafal dari surat An-Nas. Yang pertama, kalian dengarkan dulu Bu Anjani, nanti kita lafalkan bersama-sama ya. Dimulai dari baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang mari kita lafalkan bersama-sama. Dimulai dari ta'awudz ya. Setelah Bu Anjani, habis itu kalian tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak
Surat Anas ini insya Allah ku anjani yakin bahwasanya kalian semua pasti sudah hafal karena sering dilantunkan di sekolah. Kita lanjutkan dengan arti per ayat dari surat Anas. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai dunia. Sekali lagi, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Selanjutnya, yaitu terjemah ayat yang kedua. Malikin nas, artinya raja manusia. Di sini yang dimaksud adalah Allah. Sekali lagi, Malikin nas, artinya raja manusia. Sekali lagi biar tambah hafal. Malikin nas, yaitu raja manusia. Selanjutnya terjemah ayat yang ketiga. Ilahin nas, sembahan manusia. Sekali lagi, ilahin nas, sembahan manusia. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya, yaitu terjemah ayat keempat. Min syarril waswasil khannas, yang artinya dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Sekali lagi, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Ayat yang terjemah ayat yang kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Terjemah ayat yang terakhir yaitu minal jinnati wan nas, yang artinya dari golongan jin dan manusia. Sekali lagi kita ulangi, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, itulah anak-anak tadi surat Anas beserta artinya. Kalian bisa menghafalkan di rumah, diulang-ulang agar bisa menghafal dengan mudah dan cepat. Kita lanjutkan ke isi kandungan surat Anas atau pesan yang disampaikan oleh Allah melalui surat Anas ini. Yaitu ada apa, Bu? Kok tadi ada artinya ada jin dan kejahatan? Yang pertama, pesannya adalah perintah untuk hambanya berlindung kepada Allah dari segala kejahatan makhluknya. Nah, di sini kejahatan makhluk itu tidak hanya jin, setan, iblis, tidak hanya itu anak-anak yang menggoda kita, tapi ada juga jin dari golongan manusia. Jadi manusia sendiri itu juga bisa menggoda kita. Misal kalau setan kan contohnya anak-anak sholat tapi berpikirnya kemana-mana. Nah, kalau dari jenisnya manusia, misal Mas Erda berpuasa, nah Mas Habibi mengajak Mas Erda untuk makan di siang hari, itu juga salah satu godaan dari sisinya manusia. Oleh karena itu di surat An-Nas ini Allah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan itu hanya kepada Allah, tidak kepada orang lain. Yang bisa melindungi kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu surat An-Nas ini dianjurkan oleh Rasulullah
kita baca sebelum kita tidur. Untuk apa? Agar kita ketika tidur tidak diganggu oleh setan, oleh jin dan makhluk Allah lainnya. Nah, itu anak-anak materi dari Bu Anjani hari ini. Semoga bermanfaat. Kita jangan lupa ada tugas di rumah ya. Di sini Bu Anjani punya 10 soal jawaban singkat yang harus kalian jawab. Soal yang pertama, An-Nas. An-Nas itu artinya apa? Soal yang kedua, surat An-Nas terdiri dari berapa ayat? Yang ketiga, surat An-Nas diturunkan di kota mana? Yang keempat, surat An-Nas termasuk atau tergolong surat apa? Yang kelima, dalam Al-Quran surat An-Nas terdapat dalam urutan keberapa? Yang keenam, tuliskan surat An-Nas ayat keempat. Yang ketujuh, tuliskan arti dari surat An-Nas ayat kelima. Yang kedelapan, surat An-Nas dan Al-Falaq disebut surat Muawwidzatain. Itu karena apa? Yang kesembilan, dalam surat An-Nas kita diperintahkan Allah untuk. Nah, yang terakhir, arti dari ayat berikut, yaitu minal jinnati wan nas. Tadi ini anak-anak dituliskan artinya apa. Sekian penjelasan dari Bu Anjani anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang diberikan Bu Anjani bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.